kasih Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen reguler gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri dengan NIDN 0029069601 yang merupakan salah satu dosen di program studi Teknik Geofisika Universitas Patimura. Video ini dibuat untuk persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah inti di program studi Teknik Geofisika, yakni Geolistrik dan Elektromagnetik atau EM. Mata kuliah ini terdiri atas 3 SKS, di mana 2 SKS merupakan teori atau materi, dan 1 SKS merupakan praktek. Pembelajaran ini disampaikan dengan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interactive, dan Assessment dalam proses pembelajaran yang ada di kelas, di mana metode ini menuntut partisipasi aktif dari mahasiswa di dalam kelas. Kuliah ini membahas tentang sifat kelistrikan, resistivitas dan permitivitas, serta kemagnetan atau suseptibilitas dari material bumi dalam bidang geofisika. Termasuk di dalamnya pembahasan mengenai metode geofisika untuk observasi antara lain geolistrik DC, teknik electrical sounding dan profiling, model 1D dan 2D, metode IP, metode SP, metode MT, metode CSA-MT, transient electromagnetic, very low frequency EM atau VLF, dan ground penetrating radar atau GPR. Dalam mata kuliah ini, melatih mahasiswa untuk mahir dalam menggunakan berbagai alat geofisika, melakukan pemrosesan data, dan interpretasi data, khususnya pada metode geolistrik dan elektromagnetik. Adapun CPL Prodi dari mata kuliah ini, CPL yang pertama untuk di pengetahuan, P5 pengetahuan dasar dan pemahaman tentang ilmu fisika, matematika, dan kimia yang menjadi dasar bagi observasi dan pengukuran geofisika. Kemudian P8 mampu menginvestigasi model-model tersebut dengan memecahkan persamaan relevan dengan menggunakan kombinasi antara metode analitik dan numerik. Kemudian keterampilan khususnya, yakni KK14, mampu melakukan akuisisi, processing, dan interpretasi data geofisika. KK15 mampu menggunakan berbagai metode atau teknologi geofisika dalam menyelesaikan masalah-masalah kebumian yang berkaitan dengan eksplorasi sumber daya bumi, mitigasi bencana kebumian, geoteknik dan lingkungan, serta mengembangkan teknologi yang disesuaikan dengan lingkungan alam Indonesia. Kemudian KK16 menguasai metode geofisika untuk observasi, analisa dan pemahaman di dalam eksplorasi perminyakan dan mengembangkan pemahaman agar lebih mendalam yang diperlukan untuk studi lanjut dan pencapaian karir profesional baik dalam sektor pemerintahan maupun dalam sektor swasta. Kemudian CPMK dari mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu melakukan akuisisi, processing, dan interpretasi data geofisika. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan berbagai metode atau teknologi geofisika dalam menyelesaikan masalah-masalah kebumian yang berkaitan dengan eksplorasi sumber daya bumi, mitigasi bencana kebumian, geoteknik, dan lingkungan, serta mengembangkan teknologi yang disesuaikan dengan lingkungan alam Indonesia. Yang ketiga, menguasai metode geofisika untuk observasi, analisa, dan pemahaman di dalam eksplorasi perminyakan. Pokok bahasan mata kuliah ini cukup menarik karena membahas banyak sekali metode geofisika, khususnya yang berkaitan dengan metode elektromagnetik untuk kepentingan eksplorasi dan monitoring bawah permukaan. Kami juga menyajikan metode, teknik, dan instrumen terbaru yang banyak digunakan di dunia industri, baik dalam skala nasional maupun internasional. Adapun pokok pembahasan dari mata kuliah geolistrik dan EM, yang pertama sifat kelistrikan batuan dan material, yang terdiri dari prinsip dasar metode geolistrik dan konfigurasi elektroda. Yang kedua, metode geolistrik, yakni teknik mapping dan sounding. Yang ketiga, metode geolistrik, yakni pemodelan 1D. Yang keempat, metode geolistrik pemodelan 2D. Yang kelima, metode geolistrik, aplikasi metode geolistrik pada permasalahan eksplorasi dan studi lingkungan. Yang keenam, metode induced polarization atau IP, yang terdiri dari prinsip dasar, interpretasi kualitatif, dan interpretasi kuantitatif. Yang ketujuh, metode self potensial atau SP. Yang kedelapan, prinsip dasar metode EM dan persamaan Maxwell. Yang kesembilan, metode magnetotelurik. Yang ke-10, metode transient EM atau TEM. Yang ke-11, metode very low frequency EM atau VLF-EM. Dan yang terakhir adalah metode ground penetrating radar atau GPR.
Adapun referensi wajib atau utama dari mata kuliah ini, yang pertama dari buku Telford dan kawan-kawan dengan judul Applied Geophysics pada tahun 1990. Yang kedua dari Reynolds dengan judul An Introduction to Applied and Environmental Geophysics tahun 98. Kemudian dari Snow dan Keller dengan judul The Geoelectrical Methods in Geophysical Exploration tahun 94. Kemudian dari Everett Near Surface Applied Geophysics tahun 2013. Selain itu, referensi yang berasal dari isu-isu terkini terkait dengan metode geofisika juga bisa dilihat dari artikel-artikel dari artikel nasional ataupun artikel internasional. Adapun aspek penilaian dari mata kuliah ini, yang pertama kehadiran sebesar 10%, yang kedua tugas individu sebesar 10%, kemudian tugas kelompok atau praktek 10%, kemudian UTS 35% dan UAS 35%. Kemudian metode pembelajaran, yang pertama adalah ceramah atau presentasi, di mana di sini kami menyampaikan materi-materi dasar atau materi pokok terkait dengan geolistrik dan EM. Kemudian case study dan tutorial. Setelah itu discovery learning dan problem based learning. Berikut ini adalah video pembelajaran yang dilakukan secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semuanya. Oke, jadi hari ini kita perkuliahan geolistrik dan EM di pertemuan kelima. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam ya, kita presensi terlebih dahulu. Silakan buka akun Syakat kalian. Silakan lakukan presensi di akun Syakat kalian ya. Sekedar informasi bahwa materi ini sudah saya upload di akun Syakat ya. Jadi kalian jika ingin melihat kembali materinya, ingin mereview, kalian bisa download materinya dan bisa lihat lagi di Syakatnya. Oke, jadi materi hari ini adalah metode geolistrik pemodelan 2 dimensi. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas terkait apa? Oke, pertemuan sebelumnya kita membahas pemodelan 1D. Ada yang tahu apa itu pemodelan 1D? Ya, benar. Jadi pemodelan geolistrik 1 dimensi merupakan teknik pengukuran sounding untuk melihat distribusi resistivitas bawah permukaan dalam arah vertikal, Pak. Ya, betul sekali. Jadi kalau pemodelan 1D, jadi yang dilihat itu hanya arah 1 dimensinya saja. Jadi kalau sounding berarti hanya melihat distribusi secara arah vertikal. Nah, biasanya digunakan untuk melihat kedalaman air tanah. Itu kan tidak perlu melihat secara secara lateral. Jadi kita hanya ingin melihat kedalamannya itu di kedalaman berapa ada air tanah misalkan seperti itu ya. Materi pembelajaran hari ini yang pertama ada teknik pengukuran geolistrik resistitivitas, ada konfigurasi elektroda, ada pemodelan geodetik, kemudian ada teknik pengukuran ERT, ada akuisisi data, ada pengolahan dan inversi data, dan ada interpretasi data. Adapun sub CPMK-nya, setelah mengikuti topik ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pemodelan geolistrik 2D dan mahasiswa mampu mengungkapkan secara lugas mengenai metode geolistrik yang dapat diimplementasikan pada permasalahan eksplorasi. Metode yang digunakan dalam pembelajaran hari ini ada presentasi, ada tutorial, dan ada discovery learning. Oke, kita masuk ke teknik pengukuran resistivitas. Nah, yang pertama ada sounding, kita sudah pelajari sebelumnya. Jadi sounding ini di sini ada titik tengahnya gitu ya. Kemudian antara current atau arus dan potensialnya itu diperlebar untuk melihat distribusi yang lebih dalam. Ya. Kemudian ada mapping. Nah, kalau mapping ini dia bergerak secara lateral. Jadi biasanya digunakan untuk melihat distribusi secara lateral. Jadi misalkan ada limbah. Nah, limbahnya ini sampai mana? Nah, itu menggunakan mapping. Jadi misalkan spasinya tetap ya, kemudian dia bergerak ke kanan atau ke kiri seperti itu. Nah, kalau ERT atau electrical resistivity tomography, ini dua-duanya digabung. Jadi sounding dan mapping. Jadi kita ingin melihat di sini distribusi secara lateral dan distribusi secara vertikal. Nah, jadi ERT inilah yang akan kita dalami pada materi hari ini. Nah, ada
beberapa jenis konfigurasi elektroda. Ada 3 jenis yang utama. Ada Wiener, ada Schlumberger, ada dipol-dipol. Ada yang tahu mungkin konfigurasi apa lagi selain ketiga ini? Ada Pol-pol, pol-dipol, ada Schlumberger. Oke. Jadi ini adalah 3 konfigurasi yang umum digunakan. Yang ada pertama ada Wiener, keunggulan dia sinyalnya kuat. Kemudian ketelitian pembacaan tegangan lebih baik karena antara tegangan dan arus itu jaraknya tidak terlalu jauh. Kekurangannya cakupan horizontal relatif buruk seiring meningkatnya jarak elektroda. Kedalaman investigasinya sedang, jadi tidak terlalu dalam. Sulit menghilangkan faktor non homogenitas batuannya. Lalu ada Schlumberger. Kalau Schlumberger berarti tegangan dibuat sekecil mungkin ya jaraknya dibandingkan dengan jarak ke arusnya. Keunggulannya dia dapat mendeteksi non homogenitas lebih baik, ya. Mudah digunakan untuk pemula. Jadi biasanya yang pemula-pemula disarankan menggunakan Schlumberger. Kekurangannya ketelitian pembacaan tegangan relatif lebih kecil. Kenapa? Karena jarak dari potensial ke current-nya atau ke arusnya itu jauh, sehingga kekuatan pembacaan tegangannya itu bisa buruk. Nah, jadi membutuhkan multimeter atau pembaca tegangan dengan impedansi yang tinggi, kayak gitu. Lalu ada dipol-dipol. Kalau dipol-dipol, ini adalah arus ya, arus dan tegangan. Nah, kalau tadi kan tegangan diapit oleh arus. Nah, ini tegangan sendiri, potensial sendiri, kayak gitu. Keunggulannya investasi bawah permukaan lebih dalam. Jadi dibandingkan Wiener dan Schlumberger dipol-dipol, investigasinya itu lebih dalam. Proses akuisisi data dapat dilakukan lebih cepat, mampu mendeteksi non homogenitas dalam arah horizontal. Kekurangannya membutuhkan alat pembaca tegangan dan arus yang high impedance. Jadi hampir mirip dengan Schlumberger. Resolusi hasil pembacaan yang kurang baik biasanya. Nah, berikut ini adalah nilai faktor geometri ya dari masing-masing konfigurasi. Nah, selanjutnya ini adalah teknik pengukuran IRT 2 dimensi. Nah, kalau diperhatikan ya, proses akuisisi data spasinya ini spasinya A semua ya, sama antara arus yang pertama ke potensial pertama ke potensial kedua, potensial kedua ke arus yang kedua itu sama spasinya. Nah, ini akan menghasilkan namanya dalam pseudo section di titik ini. Jadi kalau pengukuran yang di sini stasiun 1, titik pseudo sectionnya ada di sini. Kemudian ini akan bergerak ke arah kanan. Nah, pseudo sectionnya juga akan bergerak ke arah kanan. Nah, setelah itu diperlebar spasinya menjadi NA atau 2A di sini. Nah, ketika spasinya diperlebar, maka titik pseudo depth-nya itu lebih dalam lagi di sini N2. Gitu. Nah, ini akan bergerak ke kanan lagi seperti itu. Bergerak ke kanan sehingga pseudo depth-nya juga bergerak ke kanan. Dan diteruskan sampai NN berikutnya sampai N berapa ada? Kalau dari sini kan sampai N6. Ya. Jadi kalau mau sampai ke yang lebih dalam berarti N-nya dibuat lebih besar seperti itu. Kemudian berikutnya adalah model blok dan resistivitas semu pada skema pengukuran ERT. Nah, ini ada model bloknya dan ada datum poinnya. Kedalaman pengamatan pada ukuran geolistrik bergantung pada panjang lintasannya dan jumlah N yang digunakan. Semakin besar spasi elektroda yang digunakan, maka akan mengurangi resolusi data, tetapi akan meningkatkan kedalaman investigasi. Berarti kalau spasinya kecil, berarti resolusinya bagaimana? Semakin tinggi atau semakin rendah? Ya, semakin tinggi ya. Jadi kalau spasinya semakin kecil, resolusinya semakin tinggi, tetapi penetrasi kedalamannya dangkal. Nah, jadi ada hal yang harus dikorbankan. Kita mau melihat struktur yang dalam, tapi resolusinya rendah, ataukah kita mau resolusinya tinggi, tapi investigasinya dangkal. Seperti itu. Nah, untuk akuisisi data ERT kita biasanya seperti ini ya. Set alatnya hampir sama dengan pemodelan 1D. Ya, jadi tergantung konfigurasi yang digunakan. Perbedaannya di sini seperti biasa di Excel ada nama lintasan, ada koordinatnya, longitud, latitudenya, ada nama operatornya siapa dan kondisi cuaca. Kemudian di sini ada spasi yang digunakan berapa, ya. Ada ini A, M, N, D, ya.
A untuk arus, Mn potensial, B untuk arus, K. Jadi dihitung dulu faktor geometrinya. Ya. Nah, V dan I itu adalah data yang didapatkan dari lapangan. Setelah itu kalian bisa mendapatkan resistivitas semu dengan cara mengalihkan K dengan V lalu dibagi dengan I-nya. Nah, inilah yang didapatkan di lapangan. Oke. Setelah itu setelah didapatkan datanya berupa resistivitas semu, ya. Setelah itu kita lakukan inversi. Ada yang tahu apa pengertian inversi? Ya, Pak. Ya, apa dia? Inversi merupakan proses pemodelan untuk mendapatkan parameter model dari data pengamatan di lapangan, Pak. Ya, betul sekali. Jadi inversi dari data masih semu ini kita ubah untuk mendapatkan parameter model. Parameter model fisis inilah yang kita gunakan untuk mendeskripsikan bahwa permukaan. Nah, untuk grade biasanya kita menggunakan software Restudiv, di mana software ini menggunakan metode smoothness constraint less despair. Di mana ini adalah perumusannya, ya, perumusannya. Nah, ini adalah skemanya. Jadi data observasi yang didapatkan di lapangan. Nah, kita punya model awal, kita bangkitkan dulu model awal, biasanya model awalnya homogen. Kemudian kita forward modeling, kita hitung untuk mendapatkan DOPS, dapat data perhitungan. Kemudian kita fittingkan, cocok atau enggak antara data ops sama data calculate. Kalau tidak cocok, berarti kembali ke update model. Jadi modelnya diupdate menggunakan persamaan ini, kemudian dihitung lagi menggunakan forward modeling, dapat decal, kemudian di-fittingkan lagi. Kalau sudah fit, dirasa sudah fit, berarti itu adalah solusi modelnya. Itu adalah solusi model bawah permukaan yang kita dapatkan. Oke, selanjutnya kita ke tutorial inversi data IRT menggunakan software Restudiv. Oke, silakan kalian buka ya laptopnya dan silakan buka software Restudiv-nya. Sudah dibuka semua Restudivnya? Sudah. Oke, untuk input data ya kita menggunakan pen di sini. Nah, di line pertama itu adalah judul ya atau penamaan kalian, silakan disesuaikan. Line yang kedua itu adalah spasi elektrodata kecil, ya. Line ketiga itu adalah tipe konfigurasinya. Jadi kalau misalkan beda, silakan tuliskan satu seperti di sini contohnya ya. Line keempat itu adalah jumlah data poinnya, ya. Di sini ada 247, jadi silakan dilihat di Excel-nya nanti. Line kelima itu adalah tipe dari expression-nya. Jadi silakan ketik 0 jika expression-nya itu adalah di titik awal. Ketik 1 kalau kita menggunakan midpoint gitu. Line 6 itu untuk ID data. Jadi kalau ada ID-nya ya, tapi kalau tidak ada ID data hanya resisitivitas, silakan ketik 0 gitu. Line 7 di sini ya. Nah, itu berisi midpoint-nya atau X-location-nya, kemudian spasinya sama resisitivitas semuanya. Nah, itu silakan di-input sampai habis. Kemudian di ending silakan tuliskan 0 4 kali. Nah, setelah itu kita masuk ke Restudivnya. Oke, semuanya sudah dibuka Restudivnya? Sudah. Oke, diikuti ya langkah-langkahnya ya. Jadi yang pertama silakan klik inversion ya. Setelah itu di sini ada use model refinement. Nah, kemudian pilih ini use model cell with width of half the unit spacing. Ini oke. Kemudian kita pilih datanya yang mana gitu ya. Nah, data notepad kalian yang tadi dipilih. Setelah itu kalian bisa ke change setting ya untuk mengubah-ubah misalkan di finite mesh grid size-nya gitu ya. Itu bisa diubah mau pakai berapa simpul ya. Bisa 2 simpul ataupun 4 simpul seperti itu. Kemudian bisa juga finite element ya. Kalian bisa menggunakan finite difference atau finite element. Lalu bentuk elemennya kalian bisa menggunakan triangular atau segi 4 trapezoid. Nah, kita bisa pakai triangular. Di inversion di sini ada choose logarithmic of apparent resistivity. Kalian bisa memilih logarithmic ataupun langsung apparent resistivity value-nya. Nah, biasanya kita menggunakan use apparent resistivity untuk dihitungnya. Kalau yang logarithmic berarti apparent resistivity-nya itu dalam logarithmic, ya. Oke. Setelah itu kita ke inversion, kita ke least square inversion. Nah, kalian berikan penamaan di sini ya. Setelah itu tinggal di save. Nah, ini membutuhkan beberapa saat ya. Nah, ini adalah proses iterasinya.
Nah ini 3 iterasi, ini adalah errornya ya. Jadi dia proses inversinya proses iteratif, itu kan berulang. Nah di sini kalau memang dirasa sudah cukup ya, kalian boleh klik 0. Lalu kalau misalkan mau iterasi lagi, silahkan tuliskan mau iterasi berapa lagi, 3, 5 dan seterusnya. Di sini saya merasa cukup ya, saya pilih 0. Oke. Nah kita mendapatkan 3 gambar di sini. Jadi yang di atas ini adalah resisitivitas semu hasil pengukuran di lapangan. Yang kedua ini adalah calculate apparent resistivity ya. Jadi hasil perhitungan dari resisitivitas semuanya. Tadi decal tadi, ini adalah deox, ini adalah decal. Ini adalah resisitivitas sebenarnya. Jadi ini adalah hasil bawah permukaan, resisitivitas di bawah permukaannya. Ada yang ada pertanyaan atau ada yang masih kebingungan? Saya mau tanya apakah Ya. benar belum, Pak? Oke. Ya, ini udah benar ya. Errornya juga kecil, 6% ya. Iteratifnya juga 5. Ya, jadi seperti ini sudah benar. Yang lain mengikuti sudah benar? Iya, Pak. Oke. Selanjutnya, setelah kita punya ini, selanjutnya sebagai seorang geofisis kita melakukan interpretasi. Ya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk kita melakukan interpretasi dua permukaan. Yang pertama, pastikan hasil inversi sudah sesuai dan menghilangkan semua data noise. Jadi kalau ada data noise silakan dihilangkan, di exterminate dan data point. Ya, errornya sudah dirasa kecil. Yang kedua, korelasi dengan data geologi regional. Jadi silakan cari geologi regional di daerah tersebut, ya. Litologinya apa-apa saja di daerah tersebut. Yang ketiga, interpretasi litologi dan hidrogeologi, ya. Kalau misalkan mau ke arah air tanah, berarti kalian harus memperhatikan hidrogeologinya. Sama litologi di daerah tersebut itu ada apa-apa saja. Identifikasi anomalitas, zona produktif dan resistif. Jadi biasanya kita tuh melihat anomali. Mana yang zona produktif, ya, mana yang zona resistif. Jadi biasanya kalau limbah, keberadaan limbah, air tanah, itu biasanya identik dengan zona-zona produktif. Kalau misalkan sinkhole gitu ya, ataupun batuan dasar, itu biasanya zona-zona resistif. Jadi harus tahu kita ini mau mencari apa, dan kita mau mencari anomali yang seperti apa. Nah selanjutnya penggunaan perangkat lunak dan literatur pendukung ya. Bisa metode geofisika lainnya, bisa dari GIS, data elevasi dan sebagainya itu diperhatikan. Itu bisa menjadi bahan untuk kalian interpretasi. Oke, selanjutnya kita ke diskusi kelompok ya. Untuk selanjutnya, nah ini sebelum itu ini adalah contoh interpretasi data INT ya. Nah ini di daerah sekitar pantai, jadi ada kemungkinan ada intrusi air laut ya. Nah di geologi regional ini merupakan batu gamping terumbu. Jadi di sini di yang zona resistif di sini kita interpretasikan sebagai batu gamping terumbu yang kering, tidak terisi oleh air. Sedangkan yang warna biru ini ya, ini merupakan batu gamping pasiran yang terintrusi air asin. Dimana kalau ada air asin, biasanya resistivitasnya akan menurun. Gitu. Nah kalau yang bawah ini dia cenderung tinggi ya, masih tinggi di sini. Ini merupakan zona air tanah tapi tidak kaya atau tidak terintrusi air laut. Jadi ini masih aman untuk dikonsumsi. Nah tapi di kedalaman yang 20 km, nah ini sudah kembali rendah lagi. Jadi ada kemungkinan ini terisi air asin. Nah ini adalah model yang kita buat dari hasil inversi kita ini. Oke, kira-kira apa saja nih aplikasi dari metode geolistik 2 dimensi yang bisa kita lakukan? Kira-kira untuk apa saja? Ada yang tahu? Eksplorasi air tanah. Oke, ini ya eksplorasi tanah. Mungkin ada lagi? Monitoring intrusi air laut. Apa lagi? Kesesuaian lahan juga bisa, lahan pertanian gitu ya. Misalkan untuk bahan pembangunan dan sebagainya. Ada lagi? Geoteknik juga bisa. Ada lagi? Identifikasi mineral untuk eksplorasi sumber daya dan sebagainya. Nah itu bisa digunakan menggunakan geolistik 2 dimensi. Oke, kita tahu bahwa Ambon ini kan daerah yang dekat sekali dengan pantai, lalu didominasi oleh batu gamping, ya kan? Sehingga sering sekali kita menemui daerah-daerah kars. Cirinya ada sinkhole gitu ya, ada sungai bawah laut gitu. Nah di sini silakan bentuk kelompok, ada tugas kelompok. Saya akan
memberi data, ya silakan kalian olah data geolistik, lakukan proses inversi, lalu silakan cari data pendukungnya, ya, lalu interpretasi bawah permukaan. Silakan untuk kelompok, satu kelompok isinya 4 orang ya. Nanti di sini kelompok 1, 2, dan 3. Oke, silakan dibentuk kelompoknya. Ya ini datanya ya. Ini bisa langsung ke studinya juga. Kelompok 3 aman? Oke, sudah 30 menit diskusinya. Ya, silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya ya. Siapa yang mau duluan? Oke, silakan kelompoknya Sion, silakan presentasi. Sekarang kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berikut adalah lintasan A5 sampai dengan 1800 tujuan. Yang mana untuk aktivitas sendiri itu kita bisa lihat kita bisa lihat pada yang range sensitivitas antara 10 sampai dengan 61,5 ohm. Ini apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Jadi pertanyaan saya itu, bagaimana cara kita mengetahui keberadaan sinkhole berdasarkan data resistivitas? Saya akan mencoba menjawab cara mengetahui sinkhole pada penampak resistivitas, yaitu pada penampak resistivitas umumnya sinkhole memiliki resistivitas yang tinggi dikarenakan sinkhole berisi udara, di mana udara memiliki konduktivitas yang rendah. Ya, mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Kalau kelompok 3 bisa menerima jawaban dari kelompok kami. Baik, terima kasih. Menanggapinya. Ya, maka sekian presentasi dari kelompok kami. Baik, siapa dulu? Silakan kembali ke tempatnya. Oke, tadi kelompok 2 sudah bagus ya, sudah menyertakan geologi regional ya untuk interpretasinya ya, lalu proses inversinya juga sudah bagus, sudah bisa memetakan ya low resistivity-nya ya sebagai aquifer di sini. Oke, mungkin ada pertanyaan dari kalian terkait dengan materi hari ini. Oke, kita sudah berada di penghujung perkuliahan hari ini ya. Kita refleksi sebentar ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Mungkin ada yang mau menyebutkan kita sudah belajar apa saja hari ini? Jenis-jenis konfigurasi. Jenis-jenis konfigurasi. Mungkin ada lagi? Cara interpretasi data. Mungkin ada lagi? Melakukan inversi, Pak. Melakukan proses inversi data. Kemudian apa lagi? Interpretasi hidrologi yang berdasarkan tadi data hidrogeologi, geologi regional dan seterusnya. Mungkin ada yang mau menyimpulkan terkait dengan perkuliahan kita hari ini? Saya Pak. Ya, silakan. Jadi untuk perkuliahan hari ini itu kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu metode geolistik 2 dimensi merupakan salah satu metode geofisika yang dimana metode tersebut kita dapat melihat bahwa distribusi bawah permukaan secara lateral dan vertikal. Kemudian metode ini dapat digunakan untuk identifikasi air tanah, kemudian identifikasi potensi mineral dan monitoring intrusi air laut. Ya, benar sekali ya. Jadi pemodelian 2 dimensi kita bisa melihat struktur bawah permukaan secara lateral dan secara vertikal secara 2 dimensi. Jadi bisa digunakan untuk kegiatan eksplorasi, kegiatan monitoring dan sebagainya. Nah, jadi itu adalah perkuliahan kita hari ini ya. Minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan induksi terpolarisasi atau IP. Ya. Nah, sebelum kita tutup perkuliahan kita hari ini, baiknya kita berdoa ya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, tadi masing-masing kelompok ya ada tugas, silakan buat menjadi laporan praktikum ya. Minggu depan sebelum perkuliahan dikumpulkan. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih, Pak.